Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Agar channel ini lebih berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, klik like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian mengingat kembali tentang kejadian yang telah terjadi di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sejak zaman purba hingga zaman modern. Mari kita simak selengkapnya. Sumber berita ini diambil dari kompilasi babat, kidung, naskah, prasasti, Wikipedia, dan juga buku sejarah. Kita mulai dari 10.000 tahun sebelum Masehi. Muncul kebudayaan Gunung Padang di Cianjur. Tahun 9500 sebelum Masehi. Kebudayaan Gua Pawon muncul di Bandung. Tahun 7500 sebelum Masehi. Kebudayaan Pangguyangan muncul di Sukabumi. Tahun 4000 sebelum Masehi. Tahap kedua, kebudayaan Gunung Padang. Tahun 3000 sebelum Masehi. Kebudayaan Ciledug muncul di Lebak. Tahun 2000 sebelum Masehi. Tahap ketiga, kebudayaan Gunung Padang. Tahun 1000 sebelum Masehi. Kebudayaan Cipari muncul di Kuningan. Tahun 800 sebelum Masehi. Kebudayaan Pasir Angin muncul di Bogor. Tahun 500 sebelum Masehi. Cipari ditinggalkan. Tahun 400 sebelum Masehi. Gunung Padang ditinggalkan. Kebudayaan Buni muncul di Bekasi. Pasir Angin kemungkinan berkembang menjadi peradaban kuno Caringin Kurung. Tahun 100 Masehi. Buni berkembang menjadi peradaban Sagara Pasir. Peradaban Teluk Lada muncul di Pandeglang. 130 Masehi. Dewa Warman, seorang perantau dari Palawa, mendirikan kerajaan Salaka Negara di Teluk Lada. 132 Masehi. Berita Cina menyebutkan tentang keberadaan Salaka Negara. 150 Masehi. Ptolemeus dari Yunani menyebutkan negeri Argire dalam salah satu peta dunianya yang kemungkinan merujuk pada Salaka Negara. 300 Masehi. Serangkaian peradaban awal tumbuh di timur Salaka Negara. 358 Masehi. Jaya Singawarman dari Salankayana mendirikan kerajaan Tarumanegara di Bekasi. 362 Masehi. Salaka Negara menjadi bawahan Tarumanegara. 363 Masehi. Santanu dari Gangga mendirikan kerajaan Indraprastha di Cirebon. Tahun 395 Masehi. Punawarman naik tahta menjadi Raja Tarumanegara. 397 Masehi. Ibu kota Tarumanegara dipindahkan ke Sundapura. 399 Masehi. Indraprastha menjadi bawahan Tarumanegara. 417 Masehi. Prasasti Tugu tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian Sungai Gumati oleh Punawarman untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi dan kekeringan pada musim kemarau.
Tahun 434 Masehi, Raja Punawarman wafat. Wisnuwarman naik tahta menggantikan ayahnya. 437 Masehi, pemberontakan Cakrawarman. Tahun 456 Masehi, Ajisaka diperkirakan seorang perantau dari negeri Indo Sekitia atau Kerajaan Saka tiba di Rembang dan mendirikan peradaban kuno Medang Kamulan. Ini menandai dimulainya peradaban di bumi Jawa. 528 Masehi, Tarumanegara mengirimkan utusan pertamanya ke negeri Cina pada saat dinasti Sui. Tahun 535 Masehi, Suryawarman menaiki tahta Tarumanegara. Ia meninggalkan Sundapura dan mendirikan ibu kota baru di timur. Sundapura lalu berkembang menjadi kerajaan bawahan bernama Sunda Sembawa. 536 Masehi, Mandikmaya mendirikan kerajaan Kendan di Nagrek, di tanah yang dihadiahkan oleh Maharaja Tarumanegara kepadanya. Tahun 612 Masehi, Tikandayun, keturunan Mandikmaya, mendirikan kerajaan Galuh. 628 Masehi, Linggawarman menaiki tahta Tarumanegara. Ia menikahkan kedua putrinya masing-masing kepada Tarusbawa, penguasa Sunda, dan Dabunta yang penguasa Sriwijaya. 632 Masehi, Kerajaan Kalingga muncul di Jawa Timur sebelum pindah ke Jepara. Diperkirakan didirikan oleh seorang perantau bernama Banu dari Kalingga di India Timur. 648 Masehi, Karti Kayasinga menjadi Raja Kalingga. 664 Masehi, seorang biksu Tang bernama Huining mengunjungi kerajaan Kalingga untuk menemui Jana Badra. 669 Masehi, Tarumanegara runtuh dan terpecah menjadi dua, yaitu Sunda dan Galuh. 671 Masehi, Prabu Wiragati mendirikan kerajaan Saunggalah di Kuningan sebagai bawahan kerajaan Galuh. 674 Masehi, Maharani Sima naik tahta di kerajaan Kalingga. 686 Masehi, Sriwijaya menaklukkan pesisir Tatar Sunda. Tarusbawa mundur ke selatan dan memindahkan ibu kota kerajaan ke pedalaman Pakuan Pajajaran. Sementara kota pelabuhan di Banten dan Jakarta diduduki oleh Sriwijaya. 695 Masehi, Ratu Sima membagi kerajaannya menjadi dua, Kalingga Utara atau Mataram dan Kalingga Selatan atau Sambara. Tahun 702 Masehi, Mandi Minyak menaiki tahta Galuh. Tahun 709 Masehi, Sena atau Bratasena menaiki tahta Galuh. Tahun 716 Masehi, kudeta di Galuh. Purbasora menggulingkan Raja Sena dari tahtanya. Sena lolos dan meminta perlindungan kepada Tarusbawa di Pakuan. 721 Masehi, Sanjaya, putra Sena dan cucu Sima menyerbu Galuh untuk membalaskan dendam ayahnya. Indraprasta menjadi daerah pertama yang ia taklukkan. 722 Masehi, Sanjaya menaklukkan Saunggalah atau Kuningan. 723 Masehi, Sanjaya menyerbu istana Galuh, menewaskan Purbasora
ia kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Galuh. Pada tahun yang sama, Tarusbawa menikahkan putrinya dengan Sanjaya. Sanjaya otomatis menjadi penguasa Sunda dan Galuh sekaligus dan menyatukan kedua negeri tersebut. 732 Masehi, Ratu Sima wafat. Sanjaya mendirikan kerajaan Mataram. Ia menunjuk Tampran sebagai penguasa Sunda Galuh dan Demunawan sebagai penguasa Saunggalah. 739 Masehi, Galuh memerdekakan diri dari Sunda setelah perang. Saudara Manarah menjadi penguasa Galuh dengan gelar Prabu Jaya Prakosa, sementara putra Tampran, Aryabangah, menjadi Raja Sunda. Keduanya kemudian menjadi bawahan Sriwijaya. 752 Masehi, Sriwijaya menaklukkan Kalingga. 759 Masehi, Aryabangah memerdekakan Sunda dari kekuasaan Galuh. 760 Masehi, Panangkaran naik tahta menggantikan Sanjaya di Mataram. Gajayana mendirikan kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur. 770 Masehi, dinasti Sailendra berkuasa di Mataram. 775 Masehi, Dharanindra menaiki tahta Mataram. Sailendra menjadi penguasa di Sriwijaya. Candi Borobudur kemudian mulai dibangun. 778 Masehi, pembangunan Candi Kalasan dan Candi Sari. 782 Masehi, dibuat prasasti Kelurak tentang sebuah bangunan suci atau Candi Sewu untuk Arca Manjusri atas perintah Raja Indra yang bergelar Sri Sanggrama-Dayanan Jaya yang terletak di komplek Percandian Prambanan. 787 Masehi, Sailendra menyerang Champa di Vietnam Selatan dan Chenla di Kamboja. 789 Masehi, Gajayana wafat, kemudian Kanjuruhan bersatu dengan Mataram. 792 Masehi, Samaratungga menaiki tahta Mataram dan komplek percandian di Candi Sewu selesai dibangun. 798 Masehi, Prabu Jaya Prakosa atau Ciungwanara wafat. 802 Masehi, penguasa Kamboja Jayawarman II memerdekakan diri dari kekuasaan bangsa Sailendra dan mendirikan kerajaan Khmer. 819 Masehi, Rakyat Wuwus naik tahta di Sunda bergelar Prabu Gajah Kulon. Ia menyatukan kembali kerajaan Sunda dan Galuh dalam satu pemerintahan. Tahun 825 Masehi, Candi Borobudur telah selesai dibangun. 847 Masehi, Wangsa Sailendra terusir dari tanah Jawa. Rakai Pekatan dari Wangsa Sanjaya menaiki tahta Mataram dan Candi Prambanan selesai dibangun. 856 Masehi, Balaputra Dewa, seorang pangeran Sailendra dari Jawa, menjadi Maharaja Sriwijaya. Dyah Lokapala menaiki tahta Mataram. Tahun 880 Masehi, peristiwa Watantija, yaitu Rakai Kayuwangi menganugerahi para pemuka desa Watan karena telah berjasa menolong putranya yang bernama Dyah Bumijaya yang diculik oleh Rakyan Landayan atau ayah dari Dyah Wawa. Para pemuka desa Watantija dan diantarkan kepada Maharaja Rakai Kayuwangi. 882 Masehi, Gunung Merapi meletus. 899 Masehi, Dyah Balitung menaiki Raja Mataram. 900 Masehi,
Mataram menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan Hindu di Filipina. 905 Masehi, Mataram pada zaman Dyah Balitung menaklukkan Bali. 924 Masehi, Dyah Wawa naik tahta di Mataram. 927 Masehi, Sriwijaya memulai invasi terhadap Mataram. Dyah Wawa terbunuh dan Empu Sendok eksodus ke Jawa Timur. 929 Masehi, Perang Sriwijaya Mataram telah usai dan sisa prajurit Mataram pimpinan Empu Sendok dibantu oleh rakyat Nganjuk berhasil mengalahkan pasukan Sriwijaya di desa Anjuk Ladang. Empu Sendok mendirikan kerajaan Medang dan dinasti Isyana yang berpusat di Jawa Timur. 937 Masehi, dibangun Prasasti Anjuk Ladang dan Empu Sendok mendirikan Tugu di Nganjuk sebagai ungkapan kemenangan melawan pasukan Sriwijaya. 985 Masehi, Dharmawangsa Teguh menaiki tahta di Medang. 986 Masehi, Ketutwijaya, seorang pangeran Mataram, mendirikan kerajaan Wengker. 988 Masehi, Medang menyerang kota Palembang di Sriwijaya. 990 Masehi, Medang kembali menyerang Palembang dan berhasil mendudukinya. 992 Masehi, pasukan Sriwijaya merebut kembali kota Palembang. 996 Masehi, epos Mahabharata diterjemahkan dalam bahasa Jawa kuno untuk pertama kalinya. 997 Masehi, dibuat prasasti Ujung Langit, dan pada tahun yang sama Medang menduduki Lampung. Tahun 1016 Masehi, peristiwa Mahapralaya. Terjadi serangan Raja Wurawari dari negeri Luaram atau Ngeloram yang menewaskan Raja Dharmawangsa dan sebagian bangsa Medang, dan kerajaan Medang otomatis musnah. Tahun 1019 Masehi, Airlangga mendirikan Istana Watanmas. 1025 Masehi, invasi kerajaan Chola terhadap Sriwijaya. Dan tahun yang sama Airlangga mulai memperluas wilayah kekuasaan negerinya. 1028 Masehi, Rajendra Chola menunjuk Sri Dewa sebagai Raja baru Sriwijaya di bawah dinasti Chola. 1030 Masehi, Airlangga menaklukkan Hasin, Wuratan, dan Lewa. Dan pada tahun yang sama Sri Jayabupati menaiki tahta Sunda. Ia memerdekakan kerajaannya dari jajahan Sriwijaya. 1031 Masehi, Airlangga menaklukkan Wengker. Pada tahun yang sama Lewa memberontak namun berhasil ditumpas. 1032 Masehi, Ratu Tulodong, penguasa Lodoyong, menyerang Airlangga dan menghancurkan istana Wetanmas. Dan Airlangga berhasil lolos dan membangun ibu kota baru di Kahuripan. Dian menundukkan Luaram membalaskan dendam Dharmawangsa. 1035 Masehi, Empu Kanwa mengubah naskah Arjuna Wiwaha. Tahun 1036 Masehi, Airlangga membangun asrama Sriwijaya. 1037 Masehi, pemberontakan Wengker berhasil ditumpas dan Airlangga berhasil menaklukkan seluruh bumi Jawa. 1042 Masehi, Airlangga memindahkan ibu kota ke Dahanapura atau Daha. Ia kemudian membagi Kahuripan masing-masing kepada kedua putranya,
Samarawijaya di Panjalu, dan Garasakan di Jenggala. Airlangga kemudian pergi menyepi dan Lodroyong menjadi negara yang merdeka kembali. 1044 Masehi. Perang saudara antara Jenggala dan Panjalu. 1049 Masehi. Airlangga wafat di dalam pertapaannya. 1052 Masehi. Kerajaan Panjalu menjadi bawahan Jenggala. 1066 Masehi. Sriwijaya merdeka dari Chola. 1088 Masehi. Sriwijaya menjadi bawahan Kerajaan Melayu Dharmasraya atau Mauli. 1100 Masehi. Jenggala menaklukkan Madura. 1104 Masehi. Panjalu merdeka dari Jenggala. 1116 Masehi. Lodroyong menjadi bawahan Panjalu. 1135 Masehi. Sri Jayabaya naik tahta di Panjalu. Ia berhasil menaklukkan Jenggala. Panjalu berganti nama menjadi Kediri. 1157 Masehi. Kakimpoi Bharatayuddha ditulis sebagai kiasan kemenangan Kediri atas Jenggala. 1159 Masehi. Prabu Jayabaya wafat. Terjadi perebutan tahta antara kedua putranya. Jenggala mengambil kesempatan ini untuk memerdekakan diri. 1175 Masehi. Dharmasiksa naik tahta di Sunda. Putranya Jayadharma menikah dengan putri Mahesa Cempaka yang bernama Dewi Naramurti, adik Dyah Lembutal. Kelak keduanya memiliki putra bernama Wijaya, seorang tokoh besar dalam beberapa dekade ke depan. 1183 Masehi. Dinasti Mauli berkuasa sepenuhnya di Sumatera dan mengakhiri dominasi Sriwijaya. 1185 Masehi. Jenggala dan Kediri kembali bersatu melalui jalur pernikahan. 1190 Masehi. Kertajaya naik tahta di Kediri. 1193 Masehi. Pasukan Jenggala menyerbu Kediri dan berhasil menduduki kota dan istana Daha. Kertajaya terpaksa mengungsi dari istananya. 1194 Masehi. Kertajaya memimpin pasukan Kediri menggempur dan menaklukkan Jenggala. 1205 Masehi. Ken Arok menjadi penguasa Tumapel dan memerdekakan diri dari kekuasaan Kediri. 1221 Masehi. Pertempuran Ganter. Prabu Kertajaya tewas di tangan Ken Arok. 1222 Masehi. Kediri menjadi bawahan Tumapel dan Ken Arok menjadi penguasa tertinggi di bumi Jawa. 1227 Masehi. Ken Arok tewas diracun oleh Anusapati yang kemudian menggantikannya sebagai Raja Tumapel. 1248 Masehi. Wisnumardana menjadi Raja Tumapel. 1250 Masehi. Kediri disatukan kembali dengan Tumapel. 1254 Masehi. Tumapel berganti nama menjadi Singosari. 1255 Masehi. Prasasti Mula Malurung, piagam pengesahan atas desa Mula dan Malurung sebagai anugerah untuk tokoh yang bernama Pranaraja. Prasasti ini diterbitkan Kertanegara di tahun 1255 sebagai raja muda di Kediri atas perintah ayahnya Wisnuwardana, Raja Singosari. 1268 Masehi. Kertanegara menaiki tahta di Singosari
1275 Masehi, Kerajaan Singosari memulai ekspedisi penaklukan Tanah Melayu, dan armada besar pimpinan Kebu Anabrang berangkat ke Pulau Sumatera. 1284 Masehi, pasukan Singosari pimpinan Raden Wijaya berhasil menaklukkan Bali. 1286 Masehi, penaklukan Melayu selesai. Kertanegara menghadiahkan arca Amogapasa kepada penguasa Dharmasraya. 1289 Dinasti Yuan mengirim utusan yang meminta agar Singosari tunduk pada kekuasaan Mongol. Kertanegara dengan tegas menolak dan memotong telinga sang utusan. 1292 Masehi, terjadi pemberontakan Jayakatwang. Kertanegara tewas di tangan Jayakatwang, dan Raden Wijaya bersedia tunduk lalu mendirikan desa Majapahit sebagai bawahan Kediri. Di tahun yang sama, pasukan Mongol mendarat di pesisir utara Jawa Timur dan menduduki kota-kota pelabuhan dari Tuban hingga ujung Galuh atau Surabaya. 1293 Masehi, aliansi Mongol Majapahit menghancurkan kota Daha. Jayakatwang ditangkap dan menjadi tawanan Mongol. Raden Wijaya kemudian mengusir pasukan Mongol saat mereka lengah dan mendirikan kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan kembali ke Kanbalik, pasukan Mongol membunuh Jayakatwang yang menjadi tawanan mereka. 1295 Masehi, Ranggalawe, salah satu pendiri Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Tuban, tewas dalam suatu konspirasi oleh Halayuda, seorang licik yang berambisi menjadi Mahapatih di Majapahit. Ia tewas di tangan Kebu Anabrang atau mantan Panglima Ekspedisi Pamalayu, yang langsung dibunuh saat itu juga oleh Lembu Sora, paman Ranggalawe. Aryawira Raja, penguasa Lumajang dan ayah Ranggalawe, memerdekakan negerinya dari Majapahit. 1300 Masehi, Lembu Sora tewas di tangan Mahapatih Nambi setelah keduanya diadu domba oleh Halayuda. 1309 Masehi, Wijaya wafat. Sahabatnya Nambi mengundurkan diri dari jabatan Mahapatih dan menjadi raja di Lumajang. Tahta diserahkan kepada Jayanegara, putra Raden Wijaya dari Dara Petak, seorang putri Dharmasraya. 1313 Masehi, Gajah Mada menjadi kepala pasukan khusus Bayangkara. 1316 Nambi, salah satu pendiri Majapahit, tewas akibat difitnah oleh Halayuda dan Jayanegara. Lumajang dianeksasi oleh Majapahit. Halayuda diangkat menjadi Mahapatih baru. 1319 Masehi, Winesuka, pimpinan Rakuti, dan Trowulan berhasil diduduki, namun berhasil direbut kembali oleh pasukan Bayangkara pimpinan Gajah Mada, yang kemudian menumpas para Dharma Putra. Jabatannya dinaikkan menjadi patih, dan Halayuda dihukum mati setelah segala fitnah yang ia perbuat di masa lalu semuanya terbongkar. 1325 Masehi, Majapahit mengirim Adityawarman sebagai duta besar ke Kanbalik untuk menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Yuan. 1328 Masehi, Jayanegara dibunuh oleh Ratanca, anggota Dharma Putra terakhir yang masih hidup. Ratanca kemudian langsung dibunuh oleh Gajah Mada saat itu juga, dan tahta Majapahit diserahkan kepada Tribhuwana Tunggadewi. 1329 Masehi, terjadi pemberontakan Keta. 1331 Masehi, terjadi pemberontakan Sadeng. 1332 Masehi, Adityawarman
kembali pergi ke Pekanbalik sebagai duta besar Majapahit. 1334 Masehi. Hayam Wuruk lahir. 1336 Masehi. Ratu Tribuana Tunggadewi mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapatih, yang kemudian mengucapkan Sumpah Palapa. 1337 Masehi. Wang Dayuan, seorang pengelana Yuan Mongol, mengunjungi Majapahit dan melaporkan tentang adanya sisa-sisa pasukan Mongol yang menetap dan membentuk komunitas Muslim Hui di Lembah Gelam, Sidoarjo. 1339 Masehi. Majapahit menaklukkan negeri-negeri di Sumatera dan Malaya. Adityawarman diangkat sebagai gubernur Sumatera. 1343 Masehi. Gajah Mada dan Adityawarman memimpin pasukan Majapahit menaklukkan Bali dan Lombok. 1350 Masehi. Hayam Wuruk menaiki tahta Majapahit dan Majapahit menguasai Bawean. 1357 Masehi. Terjadi insiden Bubat. Raja Sunda tewas dalam suatu kesalahpahaman oleh Gajah Mada. Hayam Wuruk yang kecewa kemudian mencabut jabatan sang Mahapatih lewat sidang Sabta Prabu dan mengasingkannya ke Mada Karipura. Dan di tahun yang sama Majapahit menaklukkan Sumbawa. 1359 Masehi. Gajah Mada diangkat kembali sebagai Mahapatih, namun memerintah dari Mada Karipura. 1364 Masehi. Gajah Mada wafat. 1365 Masehi. Puncak kejayaan Majapahit di bawah pimpinan Prabu Hayam Wuruk. Di tahun yang sama, Kakimpoi Negara Kertagama selesai ditulis oleh Empu Prapanca yang menuliskan daftar wilayah kekuasaan Majapahit serta negara-negara sahabatnya. 1371 Masehi. Prabu Niskala Wastukancana naik tahta di Sunda. 1376 Masehi. Wijaya Rajasa mendirikan keraton Majapahit Timur atau Belambangan, namun masih sebagai bawahan Majapahit Pusat. Di tahun yang sama, Adityawarman juga wafat. 1377 Masehi. Pemberontakan negeri-negeri di Sumatera, Pagaruyung, Palembang, dan Dharmasraya kemudian berhasil ditumpas oleh Majapahit, namun berakibat lepasnya Pagaruyung. 1382 Masehi. Prabu Niskala Wastukancana membagi Tatar Sunda kepada kedua putranya. Sunda pun kembali terpecah menjadi Sunda dan Galuh. 1389 Masehi. Raja Hayam Wuruk wafat. Wikramawardhana naik tahta dan menggantikannya. 1398 Masehi. Majapahit menaklukkan Tumasik. 1404 Masehi. Terjadi Perang Paregreg. Perang sipil Majapahit dimulai. Wirabumi memerdekakan Majapahit Timur dari Keraton Majapahit Barat pimpinan Wikramawardhana. Dan di tahun yang sama, Sunan Gresik memprakarsai pendirian Wali Songo, sebuah majelis dakwah Islam. Tahun 1405 Masehi. Ekspedisi laut dinasti Ming pimpinan Laksamana Chenghu mengunjungi kedua keraton Majapahit. 1406 Masehi. Keraton Majapahit Timur diserbu dan diduduki. Seluruh penghuni keraton termasuk sejumlah utusan Tionghoa dan anggota ekspedisi dinasti Ming tewas dalam serangan itu. Wirabumi sendiri berhasil lolos, namun kemudian dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah. 1408 Masehi. Armada Chenghu kembali mengunjungi Majapahit, kali ini untuk menagih hutang atas terbunuhnya utusan Ming saat Perang Paregreg. 1419 Masehi. Sunan Gresik wafat. Tahun 1427 Masehi. Wikramawardhana wafat,
Suhita naik tahta sebagai Raja Majapahit. 1430 Masehi, Pangeran Walangsungsang alias Cakrabuana, putra sulung Siliwangi, mendirikan Kesultanan Cirebon sebagai bawahan Galuh. 1442 Masehi, Raden Paku alias Sunan Giri telah lahir. 1448 Masehi, Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati lahir. 1450 Masehi, Raden Said alias Sunan Kalijaga lahir. 1475 Masehi, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak sebagai bawahan Majapahit. 1477 Masehi, Semarang menjadi bawahan Demak. 1478 Masehi, kudeta di Trawulan, Prabu Suprabadewa tewas terbunuh dalam serangan yang dilancarkan oleh Girindra Wardana dan ketiga saudaranya. 1479 Masehi, Sunan Gunung Jati menggantikan kedudukan Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. 1482 Masehi, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi naik tahta di Sunda. Ia kembali menyatukan Sunda dan Galuh dalam satu pemerintahan, serta merebut Lampung dari Majapahit. Kerajaan Sunda kemudian berganti nama menjadi Pajajaran. Di tahun yang sama, Sunan Gunung Jati memproklamasikan kemerdekaan Cirebon dari Pajajaran. 1487 Masehi, Sunan Giri mendirikan pesantren Giri di Gresik yang berkembang menjadi pusat pendidikan Islam dan kota-kota pelabuhan yang kaya. 1506 Masehi, Sunan Giri wafat. 1511 Masehi, Demak melancarkan ekspansi ke wilayah sekitarnya. Sedayu, Tegal, dan Kudus berturut-turut jatuh ke dalam kekuasaannya. Di Malaya, Portugis menguasai Malaka, dan Kesultanan Malaka runtuh dan Portugis resmi menjadi pengendali Selat Malaka. 1512 Masehi, di Sumatera, Portugis menguasai Pasai. Tahun 1513 Masehi, Tommy Pires, seorang pengelana Portugis, mengunjungi Pulau Jawa dan mencatatkan perjalanannya ke dalam bukunya Suma Oriental. Di tahun yang sama, Panglima Demak Pati Unus mengirim ekspedisi militer ke Malaka, namun menemui kegagalan, dan Majapahit beraliansi dengan Kelungkung dari Bali untuk menyerbu Demak, namun dapat dipukul mundur. 1515 Masehi, Cirebon menjadi bawahan Demak. 1517 Majapahit menjalin hubungan diplomatik dengan Portugis. 1518 Masehi, Raden Patah wafat, Pati Unus naik tahta sebagai Sultan Demak dan menggantikannya. Ia kemudian memimpin penaklukan Demak atas Jepara. 1521 Masehi, Demak kembali menyerbu Malaka, namun kembali menemui kegagalan dan Pati Unus gugur. Trenggana naik tahta sebagai Sultan Demak menggantikan kakaknya. Pada tahun yang sama, Prabu Siliwangi mengirim utusan ke Malaka Portugis lewat putranya Surawisesa untuk menjalin hubungan persahabatan. Tak lama kemudian, sang Prabu wafat, tahta Pajajaran diserahkan kepada Surawisesa. 1522 Masehi, perjanjian Sunda Kelapa antara Pajajaran Portugis. Surawisesa memperbolehkan Portugis membangun benteng di Sunda Kelapa dengan jaminan kerajaannya diberi bantuan militer. Dan di tahun yang sama, Sunan Derajat telah wafat. Tahun 1525, Sunan Bonang wafat. Tahun 1526, Kesultanan Cirebon dan Demak beraliansi untuk menggempur kerajaan Pajajaran, dan Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten sebagai bawahan Cirebon. Tahun 1527 Masehi, Demak menyerbu kota Tuban dan Daha.
pertahanan terakhir kerajaan Majapahit, pimpinan Girindrawardhana dan sang Prabu berhasil meloloskan diri ke Panarukan dan menjadi Raja Belambangan. Demak juga menyerbu dan menduduki pesisir utara Pajajaran, termasuk Sunda Kelapa yang kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta oleh Fathahilah, sang panglima militer Demak. Dan pada tahun yang sama, Ratna Kencana, putri Sultan Trenggana, mendirikan Kerajaan Kalinyamat sebagai bawahan Kerajaan Demak. Tahun 1528, Cirebon dengan Galuh, Kerajaan bawahan Pajajaran, dan Raja Galuh dianeksasi oleh Cirebon, dan Demak mendudukan Wirasari dan Wirasaba. Belambangan, pimpinan Girindrawardhana mengirimkan utusan Patih Udara ke Malaka Portugis. Tahun 1529 Masehi, Pangeran Cakrabuana Cirebon wafat, dan Demak mendudukan Kadipaten Purbaya dan Gegelang di Madiun. 1530 Masehi, Demak mendudukan Medangkungan di Blora dan Jogorogo di Ngawi. Di tahun yang sama, Perang Palimanan berakhir dengan kekalahan Galuh dan dianeksasinya wilayah itu ke dalam kekuasaan Cirebon. Tahun 1531 Masehi, Demak menundukkan Surabaya, dan perjanjian damai antara Pajajaran dengan aliansi Cirebon-Demak. 1533 Masehi, prasasti batu tulis pada masa Raja Surawisesa untuk memperingati jasa-jasa raja pendahulunya, Prabu Siliwangi atau Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. 1535 Masehi, Ratu Dewata menaiki tahta Pajajaran, seorang raja yang menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk bertapa dan menyepi. Tahun 1536 Masehi, Thoyib atau Pangeran Hadirin, seorang ulama Aceh, tiba di Jepara untuk menyebarkan Islam. Ia kemudian menikah dengan Ratu Kalinyamat dan diberi gelar Sultan Hadlirin. Tahun 1541 Masehi, Demak berturut-turut menundukkan Lamongan dan Blitar. 1543 Masehi, Ratu Sakti naik tahta di Pajajaran menggantikan Ratu Dewata. Berbanding terbalik dengan ayahnya, Sakti adalah seorang raja yang lalim dan kejam. 1545 Masehi, Sultan Trenggana menyerbu Belambangan dan berhasil merebut Pasuruan. Trenggana juga menaklukkan Kerajaan Cengguruh di Malang. 1546 Masehi, Trenggana wafat dalam pertempuran melawan Belambangan di Penarukan. Di tahun yang sama, Sunan Prawoto naik tahta sebagai Sultan Demak menggantikannya. Kalinyamat melepaskan diri dari Demak setelah Sultan Hadirin tewas dalam suatu konspirasi oleh Prawoto dan Arya Penangsang. Ratna Kencana kembali menjadi Ratu Kalinyamat. 1548 Sunan Prapen ditunjuk menjadi pimpinan Giri Kedaton. 1549 Masehi, Prawoto tewas di tangan Arya Penangsang yang kemudian menggantikannya sebagai Sultan Demak. Dan di tahun yang sama, Jaka Tingkir mendirikan Pajang dan bergelar Hadiwijaya. Ratu Kalinyamat bekerja sama dengan Kesultanan Johor menggempur Malaka dan Portugis. Meski sempat menduduki sebagian kota besar di Malaka, namun aliansi Johor Kalinyamat ini akhirnya dapat dipukul mundur oleh pasukan Portugis. Hanya berbagi informasi, itu baru sampai pada tahun 1550 Masehi saja, dan masih ada lagi dan akan saya sambung pada episode selanjutnya. Terima kasih. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.